Maka ini khilaf yang pertama. Mereka mengatakan boleh lebih dari 11. Lalu berapa lebih dari 11-nya? Pokoknya lebih. Bisa 21, 23, 37, dan sebagainya. Seperti dinaskan oleh para ulama di dalam kutub-kutub mereka. Pendapat yang kedua, pendapat yang mengatakan tidak lebih dari 11 rakaat. Namun ditolerir jika lebih pun ditambah 2 rakaat menjadi 11 rakaat, ditambah 2 menjadi 13 rakaat, maka ini ucapan yang kedua. Dan ucapan yang kedua ini adalah ucapan Imam Malik itu sendiri. Kalau tadi yang mengatakan 37 itu Malikiyah, mengikut Imam Malik. Maka di sini berkesendirian Imam Malik mengatakan salat tarawih itu 11 rakaat. Dan diikuti oleh Abu Bakar Ibnul Arabi yang menolong madhab Imam Malik dalam permasalahan jumlah 11 rakaat tidak boleh lebih. Kalau kurang ya boleh saja. Bisa jadi 8 rakaat ditambah 1 witir menjadi 9 misalnya. Boleh. Yang jelas kalau ingin optimal, jumlah yang optimal, yang pas tidak boleh lebih 11 dan boleh ditambah 2 rakaat seperti nanti akan kita bahas. Maka inilah pendapat dari para ulama yang ma'ruf. Sehingga di mana-mana kita berada, baik di Yaman, baik di Saudiyah, baik di negeri kita di Indonesia, betapa banyak dari masjid-masjid di sekeliling kita ada yang 23 dan di masjid kita misalnya 11 dan sebagainya. Khilaf ini di mana-mana ada. Namun dalam permasalahan khilaf yang menjadi perkara yang paling penting adalah pertama, kita mengikuti dalil. Ini dia cukup. Jika kita mengikuti dalil, kita pergi ke Saudiyah. Para ulama di Saudiyah melaksanakan misalnya apa yang tidak sesuai dengan dalil kita, maka wala takhafu laumata laimin. Jangan takut dari celaan dan cemoohan orang lain. Kemudian kita pergi ke Yaman. Kebanyakan di Yaman ahli sunnah mengikuti madhab Imam Muqbil. Karena dia dijadikan oleh Allah seperti permata di Yaman. Maka kelompok ahli sunnah kebanyakan mengambil fikihnya. Dan ini bukan isapan jempol. Bahkan diakui keimamannya oleh para ulama seperti Syekh Ibnu Baz. Dikatakan hada imam. Imam Muqbil itu imam. Dan begitu pun Syekh Ibnul Utsaimin. Di saat ditanya, bagaimana ya Syekh aku belajar kepada Al-Wadi'i di Yaman. Hada imam. Maka madhab dan pendapatnya kebanyakan diikuti di Yaman. Dan Allah bukakan bagi dia murid-murid yang banyak, sekitar 5.000 kita dulu belajar di sana. Setiap orang-orang yang mustafid, yang belajar dengan dia, mendapatkan ilmu, membuka pondok pesantren di Yaman. Sehingga di Yaman pun dari murid-muridnya yang mengamalkan pendapatnya, fikihnya, madhabnya, itu banyak. Di zaman sekarang ini. Dari murid-muridnya Imam Muqbil banyak. Dan begitu pun kita di sini, di Indonesia. Bahkan ma'had kita bernama Imam Muqbil Al-Wadi'i. Maka kesimpulannya dalam khilaf permasalahan seperti ini, dimanapun kalian berada, jangan takut dan jangan bingung. Selama kalian dengan dalil, maka cukuplah. Dan jangan takut. Meskipun engkau sendirian dan kamu mendapati dalil Al-Quran ataupun Sunnah, maka peganglah dengan gigi geraham kalian. Kalian akan selamat. Adapun bagi mereka yang hanya mengikuti kuantiti, jumlah yang banyak, tapi tanpa dalil, maka jumlah yang banyak ini seakan-akan memang menipu. Maka jika antum melihat kelompok ahlul bid'ah yang melaksanakan kebid'ahan dengan as-sufiyah, dengan as-syiah, ataupun mereka yang membuat bom bunuh diri dari khawarij,
yang cabangnya banyak Ikhwanil Muslimin, dan yang radikal dari ISIS dan sebagainya pemikirannya sama. Antum lihat mereka banyak, ataupun Jama'atut Tabligh, terutama di Damas Raya, Blok E dan sebagainya banyak. Maka mereka melihat dalam keadaan kebenaran. Dan mereka merasa tenang dalam kebid'ahan mereka. Kenapa? Jika kita tanya, mana dalil demikian? Bahwa kalian mengatakan khuruj 40 hari itu sudah mencapai tingkatan yang bagaimana? Mana dalilnya? Kita khuruj alhamdulillah belajar tiap hari. Kalian hanya 40 hari sudah mencapai tingkat apa? Mana dalilnya? Mereka merasa aman dan tentram dari kebid'ahan mereka karena mereka melihat the wrong path, jalan yang salah itu banyak. Mereka melihat quantity, bukan quality. Namun ahlu sunnah di mana-mana selalu sedikit. Dimanapun dia berada, anytime, anywhere, maka jumlahnya sedikit. Dan syaitan juga masuk di antara kita, ada yang khilaf, tersinggung, tersungging dari ucapan, akhirnya jadi permusuhan. Ataupun permasalahan pribadi dibawa kepada manhaj, akhirnya saling mentahdir. Itu sudah pekerjaan syaitan, tahris bainahum. Karena syaitan mempunyai plan A. Apa plan A? Plan pertama. Plan A, maksudnya A, in English A. Plan A adalah membuat manusia melaksanakan kesyirikan. Seperti di hadis Imam Ahmad dari sahabat Abi Hurairah, inna syaitan qad ya'isa an yu'bada fi jaziratil Arab, walakin at-tahris bainakum. Bahwa iblis syaitan telah putus asa untuk kembali disembah seperti zaman dulu. Di zaman jahiliyah disembah iblis itu. Sekarang tidak bisa lagi. Putus asa iblis. Namun apa? Mempunyai plan B. Rencana kedua. Apa? At-tahris bainahum. Membuat perpecahan di antara mereka. Sesama ahli sunnah terutama kita lihat. Tersinggung sedikit, musuhan. Ataupun berbeda pendapat dalam permasalahan fikih seperti sekarang ini, musuhan. Ataupun rebutan murid. Muridnya pindah ke sini, musuhan. Kembalikan ataupun dibuang ke negeri antah berantah. Alhasil, seperti itu keadaannya. Maka seharusnya kita yang sedikit ini saling merangkul. Tapi ini sunnatullah. Berkata syaitan, berkata Nabi, walakin at-tahris bainakum. Maka plan B dia lakukan oleh iblis, ya sudah. Aku tidak bisa disembah, tapi aku akan menghancurkan ukhuwah mereka. Sehingga mereka saling bermusuhan di dalam dakwah yang hak itu. Maka dakwah halus sunnah selalu sedikit, anytime, anywhere. Namun dakwah kepada kebid'ahan, ataupun dakwah kepada kelompok-kelompok yang memang sesat, maka bergelimang dengan harta, tahta, dan wanita yang banyak sekali. Kenapa? Karena memang padanya syaitan. Oh, awas. Ustaz ini mengatakan berarti kelompok-kelompok kita ada syaitannya. Naam. Bukan saya yang bicara. Nabi. Seperti di dalam hadis iftiraqul ummah. Dan juga di dalam ayat. Allah mengatakan. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh. Wa la tattabi'u subul fatafarraqu bikum an sabili. Maka hati-hati, ini adalah jalan yang lurus. Dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Kalian akan tersesat. Ditafsirkan oleh Nabi Muhammad. Di saat menggaris garis besar di tanah. Kemudian menggaris garis kecil di kanan dan di kiri. Seperti tulang ikan. Maka dikatakan ini jalan yang lurus. Ini jalan ahli sunnah. Dan ini jalan-jalan yang sesat. Fa'ina syaiton yad'u ilaiha. Karena setiap jalan-jalan sesat dari kelompok-kelompok sesat itu. Syaiton mengajak kepadanya. Maka ini dia kenapa kok kelompok-kelompok bid'ah selalu ramai. Banyak uang. Pembangunan masjid lancar. Bla bla bla. Dakwah halus sunnah berkembang sedikit. Perang di antara mereka. Berkembang sedikit. Dijarah. Berkembang sedikit. Dikucilkan. Jangan duduk dengannya. Bla bla bla. Seperti itu keadaannya karena tadi plan B, syaitan, tahris bainahum. Kita kembali kepada masalah. Dalam permasalahan khilaf di sini, maka diharapkan khilaf yang tanawwu. Selama kalian mempunyai dalil, maka kalian dalam keadaan aman, karena dengan dalil itu adalah hujjah. Maka aman dari apa? Dari kesalahan dan kesesatan dan dari taklid. Dari
hanya mengikuti jumlah yang banyak. Maka di sini kesimpulannya, seperti kami bilang tadi, selama seseorang mempunyai dalil, la takhaf wa la tahzan wa in kunta wahdak. Jangan sedih. Jangan merasa justru salah karena kamu sendirian, tidak. Maka selama kamu dengan dalil Al-Quran dan Sunnah, sesuai pemahaman salafus saleh, meskipun sendirian dan sedikit, maka yakinlah kamu dalam keadaan kejayaan, meskipun jumlah kamu sedikit. Adapun kelompok-kelompok yang salah dan sesat dan kebanyakan taklid tidak mempunyai ilmu, mereka bisa jadi banyak dan mereka bahagia dalam kuantiti. Kenapa? Karena mereka merasa tentram dengan jumlah yang banyak. Maka itulah keadaan wrong path. Jika ditanya mana dalil demikian, nggak tahu. Tapi kenapa kamu kok mengikuti kelompok itu? Banyak. Lihat. Menandakan bahwa ini adalah kelompok yang benar. Al-ibrah bidalil walaysa ibrah bil kathir. Maka ibrah itu dengan memegang dalil, bukan mengikuti jumlah yang banyak tanpa dia tahu apa dalilnya. Maka kembali kepada permasalahan, dalam permasalahan khilaf tentang permasalahan sholat tarawih, intinya adalah sunnah. Sehingga permasalahan sunnah ini 11 rakaat ataupun 23, khilaf di sini khilaf yang tanawu, maknanya khilaf yang boleh kita bertoleransi. Sehingga kita melihat kepada saudara-saudara kita yang lebih dari 11 rakaat seperti 23, ada yang 21, maka kita katakan kepada mereka toleransi. Karena perkaranya pun sunnah, bukan masalah yang wajib atau masalah yang bid'ah, tapi masalahnya masalah perkara yang mana yang rajih dari pendalilan. Karena mereka pun mempunyai dalil meskipun marjuh, tapi mempunyai dalil. Meskipun dalilnya tidak kuat, tetapi mereka mengatakan ini dalil kami. Maka mana yang rajih? Setelah kami sebutkan pendapat jumhur ulama mengatakan 23, 21 yang jelas, lebih dari 11. Dan pendapat Imam Malik berkesendirian, maka Imam Malik jabal, bagaikan gunung Semeru yang kukuh. Meskipun diselisihi oleh jumhur ulama, namun dia tetap dengan pendiriannya selama dia mempunyai hujjah. Seperti itulah kita hidup dalam permasalahan beragama ini. La takhafu laumata laimin, tidak takut dengan gunjingan manusia dan jumlah yang banyak yang ada di antara kita dari jalan yang wrong path, dari jalan yang salah. Maka pendalilan dari kedua pendapat akan disebutkan. Namun pertama, mana yang rajih? Yang rajih menurut pembicara di sini adalah pendapat Imam Malik. Maka Imam Malik di sini pendalilannya, sekarang kita menyebutkan pendalilan yang tidak lebih dari 11 rakaat. Pertama, kita mengetahui bahwa sholat tarawih dia asalnya adalah sholat malam. Telah dibahas di pelajaran pertama. Menggugah persepsi kebanyakan kaum muslimin. Sebagian kaum muslimin mengatakan sholat tarawih sholat yang lain. Sholat malam sholat yang lain. Jadi sholat tahajud lain, sholat tarawih lain. Maka ini tidak mendekati kepada kebenaran. Justru sholat tarawih dialah sholat malam. Namun dipopularkan dengan nama tarawih karena Nabi dulu melaksanakannya 3 hari. Lebih populer lagi mengikuti sunnah adalah dengan qiyamu Ramadan. Seperti di dalam hadis yang kita lalui. Pertama hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, man qama Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang melaksanakan menghidupkan di malam Ramadan dengan salat malam, maka dia diampuni dosanya. Disebutkan man qama Ramadan, maka qiyamu Ramadan. Ini istilah yang lebih mendekati kepada lafaz-lafaz hadis daripada tarawih. Maka tarawih hanya sekedar istilah dari fuqaha untuk membedakan dia salat di bulan Ramadan dinamakan tarawih ataupun qiyamu Ramadan. Dan begitupun di hadis man di hadis man waqumtuhu Amr ibnu Murrah al-Juhani, di mana seorang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana keadaanku jika aku bersyahadat dan melaksanakan sholat 5 waktu?
wa adaitu zakah wa sumtu Ramadan wa qumtuhu. Idan anta minas siddiqin wa syuhada. Maka bagaimana kedudukanku, kata orang itu, ya Rasulullah, jika aku melaksanakan syahadat, membayar zakat, dan melaksanakan sholat 5 waktu, dan melaksanakan puasa Ramadan, wa qumtuhu, dan aku qiyamul lail. Maknanya qiyamul Ramadan. Qumtuhu dhamirhu kembali kepada Ramadan, membangun malam Ramadan, maknanya tarawih. Maka kedudukan kamu, kata Nabi, bagaikan as-siddiqin dan as-syuhada. Dan tingkatan as-siddiqin wa syuhada, as-siddiqin wa syuhada di bawah dari kedudukan para anbiya. Tinggi di sisi Allah Jalla wa Ala. Kesimpulannya, kalimat salat tarawih ataupun qiyamul Ramadan, maka semuanya sama dari qiyamul lail. Mana dalil pendalilan seperti di hadis yang kemarin kita bahas? Di hadis qiyamul lail, ingat hadis siapa? Bahwa Nabi melaksanakan qiyamul lail. Maknanya salat tarawih. Ada yang ingat? Di hadis yang disebutkan bahwa itu adalah qiyamul lail, maka qiyamul lail dan qiyamul Ramadan dia adalah sama. Namun istilah qiyamul Ramadan diidhofahkan kepada Ramadan, khusus dilakukan. Dan prakteknya dilakukan oleh Nabi di 3 malam. Di 10 malam terakhir di Ramadan. Seperti di hadis yang telah kita lewati dari berbagai sahabat, di mana disebutkan di malam, di hadis Abi Dzar, di malam yang ke-23, 25 ke-27. Setelah itu Nabi meninggalkan sholat tarawih. Dikarenakan khasyitu an tufridha alaikum. Ditakutkan akan diwajibkan kepada kalian.